Pada episode ini berfokus kepada Michaela yang mencari tahu soal apa yang terjadi pada Zeke. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan flashback tahun 2017 saat Zeke membeli perlengkapan ke hutan. Dia heran belum ada jejak setelah 4 tahun pesawat menghilang. Kemudian di masa sekarang Zeke bertanya-tanya apakah dia mati. Seseorang tidak bisa mati kedinginan di gua lalu setahun kemudian berjalan keluar hidup-hidup. Michaela berkata mereka masih mencari tahu soal itu. Dia ingin Zeke menceritakan apa yang dia ingat. Orang itu menjelaskan dia berjalan lalu ada badai besar menerpa hingga diselimuti salju. Dia terluka karena mencoba menembus salju itu. Saat terjadinya gempa barulah dia bisa keluar dari sana. Kemudian Ben bersiap pulang dan mengajak Zeke ikut. Tapi orang itu memilih tetap tinggal sementara waktu, begitu pula dengan Michaela. Ben tidak mengerti dengan adiknya. Katanya orang itu harus ikut agar Sanvi bisa memeriksanya. Mungkin saja orang itu adalah jawaban dari semua yang terjadi. Ben juga ingin tahu apa yang terjadi pada goa itu. Michaela menjelaskan jika Zeke tidak mau ikut maka dia bisa tinggal dan mencari tahu sebanyak mungkin. Dia menyarankan kakaknya untuk mengurusi keluarganya. Seketika Ben menyadari jika orang itu tidak menghubungi siapapun. Mereka tidak mengenal siapa itu Zeke, bisa saja bagian dari rencana Mayor. Michaela membelanya karena dia dan Carl mendapat panggilan tentangnya dan dia pikir orang itu bisa dipercaya. Saat Ben ingin menghubungi Jared, Michaela melarangnya karena dia tidak mau berada di dekatnya sekarang. Scene selanjutnya Carl dalam keadaan baik setelah diperiksa Sanvi. Grace berterima kasih karena telah datang di saat libur. Kemudian Sanvi tidak percaya bisa terjadi lagi kepada Zeke. Ben menyerahkan sedikit bekas darah orang itu untuk diuji. Ben menyarankan Sanvi untuk hati-hati karena Mayor tidak boleh tahu soal Zeke. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka melihat ada sebuah papan iklan yaitu apakah penumpang 828 adalah manusia? Menuntut investigasi. Sementara itu Michaela menjelaskan dia kembali ke dunia yang berlanjut tanpa dirinya tapi dia punya keluarga untuk berlabuh. Sementara Zeke tidak punya siapapun. Dia masih tidak percaya apa yang terjadi padanya. Michaela mencoba menjelaskannya. Saat dia menyentuh Zeke, mereka berdua berada di langit malam dan mendengar suara kembali. Zeke bertanya suara apa itu. Michaela menjelaskan kalau suara itu adalah suara panggilan. Sebelumnya tidak pernah kejadian seperti ini. Dia pikir mereka harus memecahkan ini bersama. Zeke bingung arti panggilan itu. Michaela pikir mungkin harus kembali ke goa. Zeke setuju tapi mereka membutuhkan beberapa persediaan. Di sisi lain Olive senang melihat kembarannya kembali. Grace bertanya apakah harus memberitahu Olive soal panggilan yang dialami Carl. Ben tidak mau ambil resiko. Dia masih takut jika kasih tahu panggilan kepada orang maka akan menyebabkan meninggal. Scene selanjutnya Michaela pergi berbelanja. Dia melihat ada laporan orang hilang bernama Ezekiel James Landon sejak Desember 2017. Pemilik toko menjelaskan orang itu tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Dia pikir orang itu bunuh diri karena adiknya Chloe tewas di gunung yang sama pada tahun 2006. Saat Michaela kembali, Zeke tidak ada di tempat. Dia panik dan segera keluar mencarinya. Michaela berhasil menemukan Zeke yang berada di hutan dan menyinggung soal Chloe. Dia mengerti bagaimana kehilangan seseorang. Zeke bercerita setelah Chloe meninggal keluarganya berantakan. Seluruh area ini merupakan pengingat akan hal itu dan dia ingin meninggalkan tempat ini. Kemudian Michaela ingin Zeke menunjukkan tempat gua itu berada. Sementara itu Ben dan keluarganya asik bermain, kemudian Jared datang untuk menanyakan soal Michaela. Dia penasaran kenapa Michaela masih di sana. Ben menjelaskan Michaela ingin waktu sendirian untuk menenangkan diri. Tiba-tiba ada batu dilempar menembus kaca lalu Jared mengejar pelakunya. Orang itu meninggalkan sebuah tanda X di pintu rumah Ben.
Setelah itu Ben menunjukkan rekaman sebelum dirusak. Jared mengatakan punya batu bata dan kaleng cat. Kapten berharap ada sidik jarinya karena mereka tidak mengenali pelaku lewat rekaman. Dia telah meminta anak buahnya untuk menjaga rumah Ben. Grace penasaran siapa pelakunya. Apa mungkin orang-orang aneh seperti saat wanita menghampiri Carl di jalan? Ben pikir orang-orang itu menganggap para penumpang adalah dewa yang harus disembah. Jared berjanji akan segera menangkap pelakunya. Scene selanjutnya Michaela dan Zeke telah sampai di depan goa. Michaela mengambil gambar dan kirim ke kakaknya. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam. Sementara itu Olive menghampiri ayahnya. Dia tidak percaya orang-orang begitu benci kepada ayah dan Carl. Dia telah tahu soal panggilan karena Carl telah menjelaskannya. Katanya Carl mencoba merahasiakan tapi tidak bisa. Dia minta ayahnya untuk memberitahu dan bisa percaya padanya. Tentu saja Ben percaya kepadanya. Dia hanya mencoba melindungi keluarganya. Ben berjanji mulai sekarang mereka harus saling terbuka satu sama lain. Di sisi lain Michaela dan Zeke berada di dalam goa. Zeke berkata tempat ini tidak seperti portal ruang waktu. Mereka kembali bersentuhan dan berada di langit malam sambil mendengar suara kembali. Michaela bingung, panggilan itu berkata kembali tapi kembali kemana? Dia menyadari ada bintang dan bertanya arti bintang bagi Zeke. Orang itu menunjukkan kalung bintang yang dia beri kepada Chloe saat ulang tahunnya yang ke-9. Michaela pikir panggilan itu untuk adiknya bukan untuk ke goa. Zeke mengaku adiknya tewas dan dia tidak bermaksud membunuhnya. Scene selanjutnya Sanvi kaget ketika Ben memanggilnya. Sanvi menjelaskan Zeke memiliki penanda darah iskemik yang sama seperti para penumpang. Ben berkata mereka perlu mencari kesamaan antara pesawat dan goa. Sanvi telah mereferensi silang peta daerah itu dengan data cuaca dari 2017. Ada sebuah badai petir di tengah badai salju. Ben menjelaskan Zeke merasakan gempa bumi yang mungkin setara turbulensi terestrial. Mereka kini punya bukti baru dan bisa fokus mencari kesamaan antara kedua peristiwa itu. Secara teori pesawat itu adalah gempa bumi dan ini adalah gempa susulan. Kemudian Ben mendapat pesan dari Jared telah menangkap pelaku. Ben menjelaskan ada orang aneh menulis X di pintu depan rumahnya. Dia meminta Sanvi untuk berhati-hati. Sementara itu Zeke menceritakan saat dia berumur 15 tahun dia pikir sudah terlalu tua berkemah bersama keluarga. Chloe tidak diizinkan pergi ke jurang tapi dia membawanya. Kemudian dia mendapat telepon dari gadis yang baru dia kenal. Dia mengatakan kepada adiknya untuk tidak mengganggunya saat dia bertelepon. Itulah kata-kata terakhir kepada adiknya. Kurang dari 1 jam kemudian mereka menarik mayatnya. Ada peringatan untuk menghormatinya di lokasi meninggalnya tapi dia tidak berani melihatnya. Dia tidak pernah memberitahu siapapun soal ini. Michaela mencoba menenangkannya. Dia juga pernah merasakan saat sahabatnya tewas karena kecelakaan mobil. Zeke pikir maksud dari panggilan itu adalah dia seharusnya kembali ke peringatan Chloe ke tempat dia meninggal. Di sisi lain pelaku marah karena dia ditahan bukannya penumpang lain yang mencuri pesawat. Jared menjelaskan orang itu yang menjual cat dan pelaku bilang punya alibi. Kemudian Jared menunjukkan website anti 828. Dalam video itu pelaku bilang pemerintah membebaskan penumpang. Mereka harus segera menghentikannya sebelum terlambat. Jika mereka tidak mau maka rakyat yang akan melakukan. Jared berkata sejak Delhi mencuri pesawat gagasan bahwa penumpang 828 adalah teroris mulai menyebar. Orang itu akan dibebaskan hari ini tapi beri dia waktu menangkapnya. Scene selanjutnya Zeke datang ke tempat Chloe meninggal. Dia sempat ingin mengungkapkan kata-kata tapi tidak bisa. Dia menjelaskan adiknya itu pintar dan suka memerintah. Setelah orang tuanya membuat batu monumen, mereka menginginkan dia datang dan membangun piramida batu. Michaela mengajaknya membangun satu. Zeke bilang tidak bisa menggunakan batu tua. Mereka butuh tanah datar dimulai dengan batu terbesar yang bisa ditemukan. Sementara itu Ben pulang ketika Olive sedang belajar. Salah satu buku terjatuh dan ada sebuah gambar burung merak.
Ben teringat saat berada di Red Hawk. Dia menjelaskan pernah melihat seekor merak. Olive berkata bangsa Yunani dan Romawi yang berpikir burung merak mewakili keabadian. Mereka juga membawa pesan untuk Dewi Juno. Kemudian Grace datang bilang kalau polisi telah membebaskan Cody Weber. Setelah itu Ben pergi ke tempat Cody dan berkata untuk menjauhi keluarganya. Cody bilang dia akan menjauh dengan syarat Ben menjelaskan kenapa bisa kembali. Orang-orang mulai merekam. Saat Ben melihat foto Carl, dia mengamuk dan mengancamnya untuk tidak mendekati keluarganya atau dia akan terima akibatnya. Kemudian polisi datang dan Ben menjelaskan kepada petugas kalau mereka telah mengancam para penumpang. Cody tidak terima perlakuan Ben dan beritahu kalau sekarang sedang siaran langsung. Di sisi lain, Grace menghampiri Carl yang duduk di depan rumah. Carl bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Apakah dia orang aneh? Tentu saja tidak. Grace minta Carl untuk jangan mendengar orang-orang itu. Scene selanjutnya Ben diinterogasi. Jared berkata mereka telah memantau websitenya. Dia lalu memutar video yang memperlihatkan Ben yang sedang mengancam Cody. Karena itu pengunjung websitenya naik 2 kali lipat. Ben minta maaf. Dia tidak bisa hanya menunggu saja untuk hal buruk yang terjadi kepada keluarganya. Jared memperlihatkan surat panggilan pengadilan. Mereka telah membiarkan Ben bebas, tapi jika terjadi lagi Jared tidak bisa membantunya. Scene selanjutnya Jack telah berhasil menyusun batu-batu lalu meletakkan kalung di atasnya. Dia rasa inilah yang harus dia lakukan tapi dia tidak merasa lebih baik. Michaela berkata ini bukan sihir yang bisa segera berubah, tapi beban mulai berkurang. Zeke berterima kasih karena mengerti dia. Saat berpelukan mereka mendengar suara kembali. Kali ini suaranya Michaela. Michaela pikir mungkin Zeke harus kembali ke dunia bersamanya. Zeke setuju kembali ke Michaela, tapi untuk kembali ke dunia dia belum saatnya. Di malam harinya Ben mencoba membersihkan coretan pintu rumahnya. Grace berkata Ben tidak harus melakukan ini. Ben tidak bisa menghentikan orang membenci keluarganya tanpa alasan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah menghapus coretan ini. Grace bilang mereka adalah keluarga dan rumah ini juga milik Ben. Jadi dia butuh Ben di sini. Kemudian Grace ikut membantu Ben membersihkan coretan itu. Sementara itu Sanvi telah selesai dengan pekerjaannya dan keluar. Dia terkejut ketika melihat coretan X di pintu ruang kerjanya. Di akhir cerita, Zeke mengusulkan mereka tetap di sini dan melupakan dunia luar. Michaela tersenyum. Dia masih berharap bisa memperbaiki cerita kembalinya tapi tidak yakin dia bisa. Zeke berkata mungkin sebabnya dia harus menemukan Michaela untuk membantunya mengubah miliknya. Saat mereka bergandengan tangan, mereka melihat ada gambar orang bergandengan tangan juga di batu. Lalu ada sebuah petir di langit. Episode ini pun selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.